Baik, mungkin teman-teman ketika membaca Al-Quran pernah menemukan lafadz ini atau ini atau juga ini. Kemudian teman-teman bingung, apakah lafadz ini termasuk bacaan idgham? Selengkapnya setelah ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar hukum bacaan idgham. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita akan membahas definisi idgham. Definisi idgham adalah memasukkan bunyi huruf pertama yang sukun ke dalam huruf kedua, sehingga bunyi huruf pertama itu tidak terdengar sama sekali yang disertai dengung ataupun tidak. Jadi nanti ada dua kelompok. Nah, baik, di sini kita akan memberikan contoh bacaan idgham yaitu hudam mir rabbihim. Hudam mir rabbihim. Jadi ini yang pertama hudam idgham juga, mir rabbihim juga idgham. Baik, untuk membagian idgham sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah idgham bila gunnah, yang kedua adalah idgham bi gunnah. Kita akan berlanjut ke pembahasan idgham bila gunnah. Baik, di sini yang kita akan bahas pertama kali yaitu idgham bila gunnah. Apa sih idgham bila gunnah? Idgham bila gunnah yaitu apabila ada nun mati atau tanwin, hurufnya apa aja bebas, kemudian bertemu dengan huruf lam atau ro, maka dihukumi idgham bila gunnah. Cara bacanya tidak disertai dengung. Jadi untuk idgham bila gunnah ini tidak disertai dengung. Contohnya yang pertama khairul laka. Nah, di sini ada tanwin ya, domatain hurufnya bebas dan ternyata di sini ro. Setelah ada tanwin ternyata ada huruf lam. Nah, di sini masuknya kategori idgham bila gunnah. Nanti bacanya tidak disertai dengung. Jadi langsung khairul laka. Khairul laka. Nah, jadi bukan khairul laka, bukan seperti itu. Jadi langsung khairul laka. Bunyi n khairun, bunyi n-nya itu hilang. Karena ini diidghamkan ke bunyi l. Jadi khairul laka. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua mir rabbihim. Nah, di sini ada nun mati. Nah, di sini kan seperti ini apabila ada nun mati. Di sini ada nun mati. Ternyata setelah nun mati hurufnya itu ro. Oh, berarti ini masuk ke dalam idgham, bacaan idgham bila gunnah. Cara bacanya mir rabbihim. Ya, gitu ya. Mir rabbihim. Tidak disertai dengung. Baik, setelah kita bahas idgham bila gunnah, kemudian kita akan membahas idgham bi gunnah. Apa sih idgham bi gunnah itu? Idgham bi gunnah adalah apabila ada nun mati atau tanwin, hurufnya apa aja bebas, kemudian bertemu dengan 4 huruf ya. Ini pasukannya itu ada 4 anggotanya. Yang pertama ya, kemudian yang kedua nun, yang ketiga mim, dan yang keempat adalah waw. Maka dihukumi bacaan idgham bi gunnah. Cara bacanya disertai dengung. Nah, contoh yang pertama, nun mati ketemu sama iya. Mayyakul. Ini ada nun mati ketemu sama ya, bunyi n-nya, bunyi nunnya itu hilang karena dimasukkan ke huruf ya. Ini bacaan idgham bi gunnah. Disertai dengung. Lama. Mayyakul. Nah, kemudian yang kedua adalah hittatun naghfir lakum. Ini ada tanwin berupa domatain. Setelah tanwin ternyata bertemu dengan nun. Nah, nun, maka di sini idgham bi gunnah. Kemudian yang ketiga fi raibim mimma, ada tanwin kasrotain bertemu dengan mim. Nah, berarti ini salah satu bacaan idgham bi gunnah. Cara bacanya disertai dengung. Fi raibim mimma. Dan yang terakhir adalah waw. Ghisyawatu walahum, ada tanwin juga. Setelah tanwin ketemu sama waw, maka ini salah satu bacaan dari idgham bi gunnah. Huruf idgham bi gunnah tersebut ada 4 ya. Ya, nun, mim, waw, atau dalam kalimat simpelnya itu yanmu ya, nun, mim, waw. Baik.
Ketika kita sudah membahas seputar idgham bilaguna dan idgham biguna, ternyata ada salah satu yang bacaan yang harusnya masuk ke dalam bacaan idgham ternyata tidak. Nah, di sini kita akan bahas pengecualian. Di dalam Al-Quran ada beberapa pengecualian. Yang pertama adalah qinwanun, kemudian sinwanun, dan yang terakhir ad-dunya. Lah di sini kalau kita lihat secara konteks, nah di sini ada nun mati bertemu dengan waw. Seharusnya ini adalah bacaan idgham biguna. Tapi di sini tidak. Ini dibaca idhar. Begitu juga di sini ada nun mati dan ternyata setelahnya itu ada waw. Maka ini dibaca idhar. Nah, harusnya kan idgham biguna. Ini dibaca idhar. Sama seperti hanya sebelumnya, ini ada nun mati ketemu dengan ya. Harusnya ini dibaca idgham biguna. Tapi dalam hal ini ad-dunya dibaca idhar. Kenapa sih? Nah, ini penjelasannya kayak gini. Jadi apabila ada nun mati atau tanwin, nun mati aja biasanya. Apabila ada nun mati, ternyata nun matinya itu dalam satu kalimat. Ini kan dalam satu kalimat ya. Ada nun mati bertemu dengan waw dalam satu kalimat. Berbeda dengan kalimat yang sebelumnya. Nah, ini tidak dihukumi idgham, tapi melainkan idhar. Saya ulangi lagi, apabila ada nun mati kemudian bertemu dengan huruf idgham biguna atau bilaguna dalam satu kalimat, maka ini tidak dibaca idgham biguna, melainkan idhar. Contohnya ini. Kalau kita cek and recheck kan sebelumnya kan ada nun mati berbeda kalimat ya. Kalau ini dalam satu kalimat. Mungkin ini saja, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.